Baik, selamat malam semuanya juga Romo yang ada di sini. Saya izin mau bertanya, Romo. Selama ini kan Romo yang saya pahami, yang saya tahu bahwa yang dikandung Bunda Maria itu namanya Yesus. Nama anak Allah itu adalah Yesus. Tapi saya menemukan di Yohanes 17 ayat 12, Romo. Silakan Di baca. situ ya, saya langsung baca saja di sini. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, Romo, apakah Allah itu sendiri namanya Yesus, Romo, dari menurut ayat ini? Ayat itu menjelaskan arti dari namanya. Selama aku bersama dengan mereka, aku menjagamu. Aku Engkau baca. menjaga mereka dalam namamu yang Ya. telah engkau berikan kepadaku. Ya. Saya mengerti. Engkau baca di kalimat sebelumnya itu. Selama aku bersama mereka, garis bawahi bersama mereka, oke? Engkau mau tahu namanya dari kata bersama itu namanya? ya, Yesaya 7 ayat 14. Oke, Pak Manuel bisa baca atau saya bacakan? tolong dibacakan. Ini frater ya. Ya, Oke. Ya. Saya 7 ayat 14 ya, Romo. Garis bawahi kata bersama. siapa Romo? Ya, baik. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wayan, apa artinya Immanuel? Baca kembali, serta frater. Frater baca kembali. Oke, saya baca ulang. Nanti frater baca di Matius 17 tadi, oke? Sandingkan nama itu. Dia akan. Oke. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Frater, baca ayatmu. Selama aku bersama mereka, Garis aku bawah, menjaga Emmanuel artinya apa? Allah beserta kita. Kata apa di situ diterjemahkan, kata kunci di situ? Bersama. Sinonim? Menyertai, bersama. Frater sandingkan Matius 28 ayat 20. Oke, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah Emmanuel artinya aku bersama kalian. Aku menyertai kalian. Matius 1:23. Arti dari Emmanuel. Saya tidak diberikan arti, oke? Dari Emmanuel. Sekarang Matius memberikan arti itu. 1:23. sesungguhnya, ya, Ya, silakan. 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Frater. Aku bersama mereka. Aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Arti dari Emmanuel. Selama aku bersama mereka. Yesus bilang, aku akan bersama kalian sampai akhir zaman. Di Matius 28 ayat 20. Frater, sampai di sini bisa mengerti atau tidak? Kalau masalah menyertai itu, karena saya masih dibingungkan dengan aku menjaga mereka dalam namamu, kata ini kata Yesus ya, dalam namamu katanya.
Baca kembali ayat itu supaya engkau bisa mengerti. Frater, baca kembali ayat itu. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yang engkau mau tahu itu arti dari dalam. Apakah di sini nama Allah itu sendiri adalah Yesus? Begitu, Romo. Dalam namamu artinya dalam otoritas. Oh, oke, Romo. Karena itu dalam nama kita bandingkan dengan pembaptisan, oke? Digunakan di dalam pembaptisan para rasul contohnya. Makanya yang saya mengerti, yang kau maksudkan itu Yesus punya nama, makanya di sana bersama tadi, beserta Emmanuel. Tetapi yang di situ ada suatu ambigu. Yang kau maksudkan, yang kau mau tahu itu arti dalam namamu. Itu yang kau maksudkan. Itu berbeda. Dalam namamu, aku datang dalam namamu. Artinya aku datang dalam otoritasmu. Contohnya, makanya di situ ada. Saya coba mendekati Frater. Engkau punya pertanyaan, mau tahu tentang namanya Yesus sudah dijelaskan di situ bersama beserta Emmanuel. Tetapi engkau di situ sandingkan dengan dalam namamu yang kau berikan kepadaku. Oke, Emmanuel sudah dijelaskan. Sekarang dalam namamu itu artinya apa secara biblis? Yang kau maksudkan yang mana ini, Frater? Saya agak bingung di sini. Namanya Yesus atau arti dalam namamu? Begini, Romo. Yang masih membingungkan saya kan di sini. Aku menjaga mereka dalam namamu. Maksudnya kan namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Iya, sekarang ya sudah mengerti. Dalam namamu yang telah kau berikan kepadaku. Oke. Ya. Ayat sebelumnya berbunyi, aku bersama-sama dengan mereka. Namanya itu Emmanuel, sudah sangat jelas. Makanya itu di dalam Yesaya 7 ayat ke-14 yang akan diberikan nama Emmanuel. Siapa yang kasih di situ? Tuhan Allah. Tanda. Yang kau maksudkan di situ, dari dalam itu, ayat itu sudah menjelaskan siapa nama Yesus di situ. Emmanuel, Allah bersamamu, Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Lalu sekarang namamu yang diberikan sudah dibaca dari Yesaya 7 ayat 2 ayat 14, artinya apa tadi? Nama yang diberikan kepada Yesus siapa? Frater. Immanuel. Sekarang baca dulu garis bawahi kata yang pertama dari Yesaya 7 tadi ayat 14. Allah sendiri yang memberi tanda. Allah sendiri yang memberi nama nanti. Baca dulu, Frater. Oke, saya bacakan lagi ya. Disimak baik-baik ya, Pater Wayan ya. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tahan dulu, Frater. Sekarang engkau baca kalimatmu. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Tahan dulu, Yesaya. Allah sendiri yang akan kata memberi atau tidak memberi di situ, Frater. Memberi. Amin. Ya, saya ulangi lagi ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu Yang pertama suatu tanda. Tandanya apa nih? Yang pertama tanda, yang memberikan tanda. Allah sendiri memberikan tanda. Tandanya apa nih? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung Dan akan melahirkan seorang orang anak. Tahan dulu, laki-laki. Tahan dulu di situ. Yang pertama, beri tanda. Tanda itu apa? Perawan mengandung dan melahirkan. akan melahirkan. Itu sebuah tanda karena tidak mungkin di dunia ini seorang perawan mengandung. Adakah seorang perawan mengandung di atas dunia ini? Frater, Wayan, apakah seorang perawan mengandung di atas dunia ini? Tidak ada, Romo. Apakah ada seorang perawan yang melahirkan di atas dunia ini? Tidak. Maka itulah kategori tanda. Tanda. Yang kedua, Allah sendiri yang memberi. Yang pertama tanda. Yang kedua, Frater, lanjut. Melahirkan seorang anak, laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah sendiri yang akan memberikan dia nama Ya, Emmanuel. Frater, engkau baca ayatmu tadi. Selama arti aku bersama-sama. Di situ arti dari kata Emmanuel itu sendiri. Kita tahu dulu arti dari Emmanuel itu, Frater. Matius 1 ayat 23.
Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Perhatikan, engkau baca di bagian pertama dari ayat yang kau ambil dari bab 17 tadi. Baca saja bagian pertama. Aku Arti dari bersama Emmanuel itu ada di situ tadi. Selama aku, bersama mereka. di situ arti dari Emmanuel atau tidak di situ? Allah bersama kita, Allah menyertai kita. Ya Romo, ya Romo. Oke, sekarang dia sudah menjelaskan nama itu sendiri atau tidak? Yang bagian kedua, ikan. Baca kembali bagian keduanya. Aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama yang diberikan di Yesaya, nama yang diberikan di Matius tadi siapa? Immanuel. Emmanuel. Oke, sekarang yang engkau belum mengerti itu dalam namamu. Oke? Artinya apa dalam nama? Bisa mengerti? Mohon penjelasan Romo. Nah, maksudnya aku sudah mengerti arti dalam namamu, dalam namamu. Sekarang kita buat namanya pembanding. Pembaptisan di dalam perjanjian baru oleh Yesus. Oke, kita bantu dulu Kisah 2 ayat 38. Ayat 38. Oke. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Frater, di situ dibaptis dalam nama dalam nama Yesus. Bagi unisitarian ada persoalan besar. Mereka menentang pembaptisan Tritunggal Maha Kudus tanpa mengerti apa itu dalam nama. Dalam nama Yesus mereka tidak mengerti arti dari kata dalam nama. Sekarang pertanyaan saya untuk Frater Wayan. Yesus membaptis atau tidak membaptis? Tidak Romo. Ya? Tidak Romo. Yesus membaptis. Tetapi bukan dia yang membaptis, melainkan siapa yang membaptis. Tetapi ketika rasul-rasul membaptis, itu dikatakan baptisan Yesus punya. Yohanes 4 ayat 1. Yohanes 4 ayat yang pertama. Ketahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Tahan dulu di situ. Perhatian, Wayan. Di situ ayat mengatakan bahwa Yesus membaptis atau tidak? Ya, membaptis Romo. Dan lebih banyak dari Yohanes atau tidak? Ayat itu mengatakan Yesus membaptis lebih banyak dari Yohanes. Baca konsentrasi, Wayan. Engkau konsentrasi supaya bisa mengerti. Kalau tidak memang susah. Ya. Perhatian, baca ulang. Oke. Baik, saya bacakan sekali lagi. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Tahan dulu. Wayan, perhatian. Yesus membaptis menurut ayat itu Ya Romo. dan lebih banyak dari Yohanes. Lebih banyak dari itu. Oke, sekarang belum ada penjelasannya. Lanjut, perhatian. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Melainkan murid-muridnya yang Muridnya yang membaptis. Artinya apa di situ, Wayan? Para rasul membaptis dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus, dalam otoritasnya Yesus. Oke, kita buat pembanding. Yohanes yang sama 5 ayat 43. Datang dalam nama itu artinya apa? Oke, Yohanes 5:43, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Wayan, Yesus datang dalam nama Nama Bapaknya Romo. artinya datang dalam kuasanya
Dalam kuasa Bapa. Artinya datang dalam mandatnya, dalam perintahnya. Perintahnya Bapa. Oke, sekarang kita harus mengerti. Engkau sudah mengerti. Dalam nama artinya dalam kuasa, dalam mandat, dalam perintahnya Bapa. Yang ayat tadi engkau ambil tadi. Karena itu, ketika rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus, artinya membaptis dalam perintahnya siapa? Perintahnya Yesus. Dan perintahnya Yesus ada di mana? Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maaf, artinya sudah mengerti di situ. Dalam nama artinya dalam kuasa, dalam perintah, dalam mandat. Sekarang engkau baca ayat yang kau ambil tadi, supaya bisa mengerti konteks. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sudah mengerti, berarti dalam namamu, dalam nama Bapa, dalam mandat, dalam perintah yang Bapa berikan kepada Yesus. Yesus. Di sini saya mengerti. Di situ bukan omong tentang nama, oke? Di situ omong tentang mandat, perintah. Ini frater loh, saya bangga ya macam saudara-saudara beberapa pastor di sini ya, selalu minta pendapat. Ini maksudnya seperti apa? Oh ya, padahal belajar sama-sama teologi kita di sini. Mereka juga mau belajar ya, mau sama-sama belajar begitu. Itu juga menjadi kebanggaan untuk saya. Jadi Katolik tidak usah pikir bahwa kami ini sudah sempurna, kami sudah tahu teologi. Saya ini masih belajar terus. Dengar seminar, ikut seminar. Kamu pikir saya tidak belajar kan? Aduh Romo, meskipun saya ini frater, tapi saya orang Bali ini masih kosong kepala Romo. Jadi harus banyak belajar. Jadi frater ini dari Hindu ke Katolik, teman-teman harus mengerti juga situasinya. Oke. Begitu frater. Sekarang bisa mengerti. Nama Yesus kita sudah omong juga apa tadi? Tentang dalam nama itu artinya dalam kuasa, dalam perintah, dalam mandatnya siapa? Aku datang seperti Bapa mengutus aku. Ini dia omong seperti itu. Dalam nama artinya dalam kuasanya siapa? Kuasa Bapa. Dalam perintahnya siapa? Oke. Dalam rencananya siapa? Rencana Bapa. Begitu. Baik Romo, terima kasih. Oke. Terima kasih juga ya frater Wayan. Panggil siapa nih? Wayan atau Iwayan atau Jasa, bingung saya. Wayan. Oh ya, frater Wayan. Oke, moderator lihat teman-teman yang mau tanya. Ratu juga tadi bilang mau tanya. Kita naikkan. Somet, Beko, kamu nama bingung saya ini, hati-hati ya, jangan sampai sebut salah lagi. Beko. Oke, something. Ya, Saya dan Beko. Ya. Oh, tapi Beko ada di sini. Oh, Selamat something ada. malam. Oke. Beko ada di sini, Beko. Halo. Beko. Ya, selamat. Oh ya, Beko nggak di sini, nggak jawab. Beko 1, Beko 2, Beko 3. Ini Beko kalau di purgatorium, setelah itu kalau kau mau tanya baru naik. Oke, something silakan. Ya, selamat malam Romo. Saya bangga sekali bisa pencerahan tentang Engkau orang Manggarai? rohani dari Romo. Engkau orang Manggarai? Ya, saya orang Manggarai Romo. Manggarai mana? Ya, Romo. Manggarai mana? Manggarai Timur Romo. Oh, berarti tidak bisa ngomong Manggarai Manggarai Timur. Tengah. Manggarai Timur mana? Lengko Ajang, Ya, Lengko Ajang, Elar. Oh, Elar. Oh, engkau Elar. Berarti kamu omong apa ya? Beda dengan Manggarai Tengah kan? Ya, beda. Beda Romo, beda. Oh, silakan something. Oke. Berarti kamu paroki Elar ya? Paroki Elar. Ya. Kali Paroki ini SPD, Romo, Elar itu paroki saya SPD. Oke. ya SPD. Ya, Ya, silakan. kali ini Romo saya hanya mau minta pandangannya Romo saja. Bicara tentang ayat-ayat dalam kitab suci Romo, sama halnya berbicara tentang iman kepada atau keyakinan kita kepada Kristus, dan juga taat kepada agama yang kita anuti. Saya kira Romo, Something sebentar. kalau Omong bicara tentang ayat, iman ini, omong. menurut Oh, oke. saya
Jangan bilang menurut saya. Maksudnya saya tanya, mau tanya. Engkau tadi bilang berbicara tentang ayat-ayat artinya berbicara tentang iman. Atau kita berbicara tentang Ya, ya, iman Romo. yang mempunyai pendasaran di kitab suci. Karena sebagai orang Katolik, dasar iman itu ada 3. Tradisi, kitab suci, dan magisterium. Jadi engkau Iya. kalau kita omong tentang ayat-ayat, kita juga omong karena ada 2 sumber yang lain juga. Kita juga omong tentang dasar-dasar iman kita. Ya, dasar-dasar iman kita ya, begitu juga, begitu Oke. maksudnya, Maksudnya Romo. seperti itu. Karena kita masih 2 sumber yang lain tentang sumber iman, yaitu tradisi Iya, dan magisterium. Oke, bukan hanya kitab suci. Kalau tidak nanti kita langsung ke proti. Iya. Oke, maaf saya hanya clearkan sedikit. Oke, luruskan. Oke. Silakan. Ya, terima kasih banyak, Romo. Iman ini kan sepengetahuan saya, Romo, iman ini kan berkaitan dengan keyakinan kita kepada Kristus dan juga taat kepada agama yang kita anuti. Lalu menurut pandangan saya itu hanya privasi antara hubungan kita dengan Tuhan. Lalu di akhir-akhir ini di medsos ini banyak sekali yang berdebat tentang iman ini, iman seseorang. Apalagi yang ada fitnah-fitnahnya. Kira-kira pandangan Romo tentang ini seperti apa? Oke. Saya meminta Terus saya pandangannya. mengerti. Saya sudah mengerti. Kalau iman hanya dikonsepkan sebagai sebuah keyakinan pribadi, berbahaya sekali. Karena iman butuh ekspresi komunitas. Bantu dulu, frater. Semua yang percaya bersatu atau tidak. Kisah 2 ayat 44. Baik, Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Cukup di situ, frater. Semua orang yang telah menjadi, semua bukan hanya satu. Jadi yang percaya, engkau mengatakan iman di sini. Jadi semua orang yang percaya tetap bersatu. Kalau iman hanya mengerti dalam soal hubungan pribadi, lebih kau tinggal di hutan sendiri. Kau tidak usah datang ke misa. Kau tidak berpartisipasi, itu urusan pribadi dia punya. Jadi hati-hati kalau hanya mengatakan iman sebagai sebuah keyakinan pribadi. Kalau begitu bukan hanya jadi Katolik, kau pergi ke agama lain juga selesai. Ya, Romo. Di manakah imanmu bertumbuh? Itu pertanyaan saya. Apakah dia tumbuh sendiri atau dia tumbuh karena apa? Sekarang pertanyaan saya, dari mana menurut kitab suci mulai imanmu? Imanmu dimulai dari mana, saudaraku? Engkau jelaskan, karena itu iman itu engkau bilang hubungan privasi, hubungan pribadi, maka sekarang engkau harus jawab. Dari mana mulai iman itu? Saya terima imanku ini. Maksudnya Romo, maksudnya iman yang seperti apa ini lagi, Romo? Kalau itu hanya Karena saya kita iman secara Katolik. Makanya di situ harus dipertanyakan di sini yang kau tadi bilang hubungan pribadi saja. Ternyata iman itu iman warisan. Bantu dulu 2 Timotius 1 ayat 5. Bantu dulu, Father. 2 Timotius 1 ayat 5. Oke. Sebab itu, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi engkau tidak bisa bahwa iman itu hanya relasi pribadimu, privasimu dengan Tuhan. Kalau iman itu engkau terima dari orang tuamu, bagaimana engkau bilang itu relasi privasi? Kalau engkau sudah terima dari orang tuamu, bagaimana engkau bilang privasi di situ dengan Tuhan? Engkau bisa mengerti. Iya, Romo, betul. Tidak bisa, Romo. Karena saya juga, Romo, bingung dengan ada ayat dalam kitab suci yang mengatakan, sorry Romo, saya orang awam, saya tidak tahu banyak tentang bunyi-bunyi kitab suci dari Injil ini, ayat ini, tentang hal berdoa. Ketika kamu berdoa, pergilah di dalam kamar. Yang bunyi seperti itu, Romo. Berdoalah. Oke, Matius, bantu dulu. Jangan dulu, engkau sudah loncat ke doa. Kita omong tentang iman, engkau jangan dulu loncat ke doa.
Engkau tadi bilang iman itu Tidak, karena adalah hubungan privasi. Begini, doa itu salah satu ungkapan. ya karena dari situ saya berpendapat Romo. Ya karena dari situ saya berpendapat bahwa iman itu adalah privasi. Karena Oke. hubungan antara kita dengan Tuhan yang disampaikan Privasi. lewat doa. Oke, nah ini yang jadi persoalan Ya, di tafsir. itu. Oke, kita bantu dulu ketika Yesus mengajarkan berdoa, dia Ya. mengajarkan seperti ini dulu. Oke, bantu dulu Matius 6 yang dia maksudkan. Bantu dulu dari ayat 1 berarti. Oke, baik Pak. Matius bab Hati-hati sekali karena sebelum masuk ke doa, kita bantu dulu di Kisah 2 ayat 42. Oke. Apakah iman itu hanya berdoa atau dia punya ekspresi yang lain? Oke, baik. Kita ke kisah dulu ya. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Something. Di situ kau berdoa dalam persekutuan atau sendiri saja di situ? Ayat itu mengatakan apa? Di dalam persekutuan kata mereka atau dikata kau atau mereka di situ. Farah, bantu dulu. Baca kembali ayatnya lengkap. Saya mau tahu bahwa doa itu dalam persekutuan atau doa itu pribadi. Ya, baik. Saya bacakan sekali lagi. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Something. Di situ berdoa itu dalam komunitas atau sendiri? Di situ dia omong. Mereka berkumpul, mereka komunitas. berkumpul. Jadi konsep pertama, Dalam iman komunitas. itu iman. Karena itu iman pertama itu diekspresikan di dalam komunitas. Di situ dikatakan mereka Komunitas. berdoa di dalam komunitas. Di situ dikatakan mereka berdoa dalam komunitas atau berdoa sendiri menurut engkau tadi yang ambil dari Matius dan sebentar kita ke sana. Ya. Di situ dikatakan mereka Komunitas. berdoa dalam komunitas atau mereka berdoa sendiri. Berdoa dalam komunitas. Lalu kenapa engkau bilang doa sendiri kau ambil dari Matius? Sekarang kita sandingkan ke Matius, nanti saya jelaskan bagaimana engkau tafsir. Tadi sudah tafsir sangat pribadi, oke. Bantu dulu. Oke. Matius 6 ayat Mulai, apa tadi? mulai dari 3. Mulai dari 3. Oke. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tahan dulu di situ. Jika engkau memberi sedekah, jangan beritahu tangan kirimu, tangan kananmu yang kasih. Engkau bisa mengerti itu dulu pertama? Teman-teman, tolong kalau kalian beri bantuan untuk orang lain, tidak perlu sosmed tahu semua. Baca kembali, Frater. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Lanjut, Frater. Ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Setelah sedekah, dia omong tentang doa. Doa, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Something engkau mute-kan dulu. Aduh. Doubling ini. Tidak bisa mute-kan dia nih. Aduh. Something engkau bisa mute-kan sendiri karena saya tidak bisa mute-kan engkau dari sini. Karena Oke. Yesus memberikan komparasi cara berdoa orang Farisi dengan cara berdoa kita sebagai pengikut dia. Oke, lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Something itu doa itu salah satu dari ekspresi iman bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Something. Doa itu hanya salah satu Ya, Rob. ekspresi, hanya salah satu dari ekspresi bahwa engkau percaya kepada Tuhan.
Ya, saya percaya kepada Tuhan. Doa pribadi itu hanya salah satu ekspresi dari engkau yang bilang percaya kepada Tuhan. Salah satunya saja. Ada ekspresi dari iman dalam berbagai hal. Something. Ya, Doa pribadi adalah satu-satunya ya, ekspresi dari engkau percaya kepada Tuhan. ya, selama ini Romo, makanya saya tanya kepada Romo, karena selama ini pandangan saya begitu Romo, penafsiran saya, doa adalah hanya satu-satunya ekspresi. Oh, berarti itu pandangan pribadi, berarti pendapat pribadi begitu. Yang tadi kitab suci Ya, mengatakan selama bahwa ini yang selama oke. Iman itu yang pertama membuat mereka setia kepada pengajaran para rasul, yang kedua membuat mereka masuk dalam persekutuan, dan yang ketiga mereka doa dan ekaristi. Iman itu di Kisah 2 ayat 44 membuat mereka membantu orang lain. Karena itu kalau engkau baca tadi, kalau engkau berdoa masuk ke kamarmu, itu salah satu dari ekspresi dari iman, yaitu berdoa pribadi. Jadi selama ini engkau tidak Iya, pernah misa? puji Tuhan, Senang. Romo setiap hari Minggu pergi misa. Lalu engkau pergi misa sendiri, misa pribadi? Tentunya banyak orang Romo. Berarti Satu stasi begitu loh umatnya. persekutuan membuktikan bahwa engkau juga beriman atau tidak, karena iman itu dibuktikan di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Ngance mengerti toh. Jadi jangan engkau berpikir sudah saya berdoa pribadi itu sudah beriman, satu-satunya cara beriman. Kalau kau tidak bisa pergi misa lagi toh kalau gitu. Kalau suka engkau tidak bisa baptis anak lagi karena satu-satunya ekspresinya berdoa. Iya. Tadi Romo yang saya maksudkan tadi Romo, menurut saya itu sangat privasi dalam arti tidak usah diperdebatkan. Itu maksudnya tadi. Saya meminta Maksudnya tidak perlu kalau orang, saudaraku, kalau orang ajar salah, karena iman itu tumbuh dari mana dulu? Engkau omong tentang kepercayaan, ini bahaya saya relativisme. Kalau engkau bilang begini, saudaraku, Yesus ajar beda, Protestan ajar lain, lalu kau tinggal diam? Contohnya, Yesus bilang Ekaristi itu simbol. Kau jawab dulu. Yesus bilang Ekaristi itu simbol? Kau jawab dulu. Yesus tidak bilang tahu, Ekaristi itu simbol atau benar-benar? Oke, kita baca dulu. Makanya, kalau engkau tidak tahu bagaimana engkau bilang itu relasi privasi, jangan selamat bodoh. Baca dulu 1 Timotius 2 ayat. Kau selamat, jangan bodoh. Selamat tahu ya, Romo. kenapa engkau selamat. Makanya yang menghendaki semua orang selamat dulu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Oke, baik Pater. Ingat baik-baik ayatnya ya, supaya belajar. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Engkau sudah mengetahui kebenaran tentang imanmu? Engkau sudah peroleh semua pengetahuan tentang kebenaran? Standar selamat di situ juga. Harapan Tuhan, juga jangan selamat bodoh. Selamat karena engkau tahu apa itu selamat. Engkau sudah tahu tentang iman Katolikmu? Engkau sudah tahu waktu engkau terima Ekaristi bahwa engkau terima dia benar-benar? Sedangkan Protestan bilang itu simbol dan saya harus tinggal diam? Iya, Romo. Tidak Kalau bisa tinggal tinggal diam, diam, kau Bro. relativis buat apa di sini kalau gitu? Makanya kau tinggal saja di hutan toh kalau gitu. Sendiri saja buat rumah, tidak usah tinggal di kopan istri. Iya, Romo. Sekarang pertanyaan saya, ketika engkau pergi Ekaristi, engkau terima apa di situ? Terima komuni suci, Romo. Ya, siapa yang kau terima? Siapa yang kau terima di Ekaristi? Tubuh dan darah Kristus, Romo. Dia itu sendiri. Sedangkan Protestan ajar bahwa itu bukan dia, itu simbol saja. Lalu kau tinggal diam, kau tidak usah debat, kau tidak usah cerahkan. Kalau saya tahu Ya, bahwa makanya ada dari orang situ tadi Romo saya sebentar. Kalau saya tahu
bahwa ada saudara saya yang keliru dan saya tinggal diam, saya yang berdosa. Saya bisa berbuat baik untuk dia untuk kembali kepada jalan yang benar dan saya diam, saya berdosa. Bantu dulu Yakobus 4 ayat 17. Kalau saya tahu bahwa saya bisa berbuat baik dan saya tidak berbuat baik, saya berdosa. Oke, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Something, saya tahu bahwa Protestan keliru dalam memahami Ekaristi dan saya diam saja, saya berdosa. Saya tahu bahwa selama ini engkau tidak tahu tentang imanmu dan saya bisa buat baik dan mengajar Iya. engkau supaya engkau tahu baik tentang imanmu dan saya tidak buat baik. Saya berdosa. Kebaikan yang sementara kita omong ini di mana? Yakobus yang sama 5 ayat 19-20. Kalau ada saudara kita yang berada di dalam error doktrinal dan saya bantu dia supaya pahami iman yang sesungguhnya seperti apa, kebenaran yang seperti apa, maka saya menyelamatkan jiwanya dan menutupi pelbagai dosa. Oke, Yakobus 5. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di situ bukan soal hubungan pribadimu dengan Tuhan. Iman itu bisa menyimpang atau tidak menyimpang di situ. Baca kembali frater bagian pertama. Imanmu bisa disimpangkan atau tidak di situ. Engkau bilang kalau sudah percaya tidak bisa menyimpang lagi. Siapa bilang tidak di situ? Menyimpang dengan apa? Dengan pergi percaya doktrin-doktrin lain. Bantu dulu frater. Ayat 19. Saya ulangi lagi ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Makanya pertanyaan saya selama ini, aku selama ini berpikir bahwa iman itu sangat pribadi. Ternyata di dalam kitab suci bilang iman komunitas. Contohnya, ketika Petrus di penjara, kisah 12 ayat 5. Siapa yang berdoa untuk dia? Butuh doa dari orang lain. Sedangkan pemimpin ada di penjara, saya bertanggung jawab untuk mendoakan dia. Oke, kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Seluruh gereja mendoakan seorang pemimpin yang dipenjarakan. Kalau itu iman pribadi, buat apa gereja mendoakan Petrus di situ? Something, engkau bisa mengerti. Kau buat apa lagi berdoa untuk Petrus? Karena imannya Petrus sangat pribadi. Waktu gereja mendoakan dia waktu dia di penjara, buat apa lagi? Emang gue pikirin, iman gue pribadi kok. Oke, sekarang iman pribadi diekspresikan di dalam perbuatan komunitas dan ibadah komunitas. Ibrani 10 ayat ke-24-25. Marilah yang pertama kita mendukung dalam perbuatan baik, yang kedua marilah kita mendukung di dalam ibadah kita, jangan tinggalkan ibadah itu. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kita, atau kau sendiri atau saya sendiri. Di situ dikatakan marilah kita mendukung, memotivasi untuk perbuatan baik, atau marilah saya mendukung diri saya sendiri untuk perbuatan baik. Ayo, engkau jawab dulu.